Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di part 2 ini saya akan melanjutkan keterangan dari hadis yang berbunyi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menerima taubat para hambanya. Bahkan sebagian ulama menerangkan bahwa Allah itu meminta taubat dari para hambanya. Lalu sebagian ulama yang lainnya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dermawan, jadi tidak pelit kalau ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Pasti itu jauh dari sifat pelit. Karena itu artinya, itu arti yang diterangkan oleh ulama. Terus banyak lagi keterangan-keterangan dari para ulama yang menerangkan tentang makna membentangkan tangan di sini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu lembut. Allah itu lembut, Allah itu baik, seperti itu ya. Jadi kalau ada hambanya yang bertaubat pasti akan menerima taubatnya. Banyak sekali keterangan dari para ulama yang saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu di acara konten kali ini untuk isian YouTube channel BQ ini. Oke. Jadi saya akan menyebutkannya sedikit saja. Terus pada kata liyatuba musi'un nahar wa yabsuti yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail. Jadi artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sangat dermawan dan luas kedermawanannya, luas karunia-Nya atas para hambanya yang mereka itu pendosa di waktu malam dan di waktu siang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menunggu mereka. Mungkin mereka mau bertaubat di waktu siang atau di waktu malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya. Ayo, orang yang berdosa di waktu siang, kamu harus taubat di waktu siang juga. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya seperti itu. Kamu mau bertaubat waktu itu juga boleh, atau kamu mau bertaubat nanti malam boleh. Silakan saja, Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat, ya. Jadi luas karunia Allah, luas keutamaan Allah, belas kasih Allah, kedermawanannya Allah, jauh dari sifat pelit atau sifat tidak menerima taubat hambanya, seperti itu. Jadi pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu selalu terbuka lebar sampai seorang hamba itu mati, sampai seorang hamba itu ruhnya udah di kerongkongannya, atau sampai hari kiamat datang, sampai matahari itu ya sebagaimana disebutkan di hadis setelah keterangan kepanjangan hadisnya, yaitu hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah baratnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat. Maksudnya seperti itu. Jadi Allah bukannya berarti Allah membatasi kalau orang bertaubat di waktu siang, orang berbuat salah di waktu siang, taubatnya di waktu malam. Enggak seperti itu. Jadi karena di ayat yang lain juga udah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Jadi batasnya taubat ya sampai orang itu meninggal, sampai orang itu sekarat, itu batas baru Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Jadi selagi waktu itu belum datang, atau di ayat yang lainnya juga ada, yaitu yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha, yaitu tadi kan ayatnya tentang sekarat atau tentang itu hari kiamat, datangnya hari kiamat.
maka Allah Subhanahu wa taala masih membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Kamu itu berbuat salah, kalau kita berbuat salah di waktu siang, ingin bertaubat di waktu siang, boleh. Kita berbuat salah di waktu siang, lalu kita baru bisa bertaubat di waktu malam, juga boleh. Jadi tidak ada batasan, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu membentangkan tangannya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pelit untuk menerima taubat seorang hamba. Selagi nyawa di kandung badan atau kiamat belum datang, maka Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba. Jadi kita harus perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menunggu, bahkan meminta taubat dari pendosa-pendosa, dari orang-orang yang berbuat salah, entah itu di waktu siang atau di waktu malam. Dan agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ya terus kita lakukan itu terus-menerus, karena manusia itu apa? Manusia itu tempatnya salah, jadi pasti akan berbuat salah, maka kita juga selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup channel BQ menerangkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat pada keterangan part 2 ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Semoga dapat mendukung, dapat memperbesar channel ini menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.